Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat kembali hadir dengan keadaan sehat walafiat dalam talk show moderasi beragama bersama dengan KKN Daring 05 Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Kedua kalinya tidak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Para pemirsa web Instagram KKN Daring 05, pada kesempatan kali ini tentunya kami seperti yang sudah kawan-kawan ketahui bersama, pada kesempatan yang berbahagia ini di tanggal 1 Muharram yang insya Allah sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita mengadakan talk show untuk mengisi waktu kita untuk berbagi manfaat kepada seluruh umat, yaitu talk show moderasi beragama dengan konsep memahami moderasi beragama. Dan tentunya dalam talk show pada kesempatan kali ini kita hadirkan seorang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Ustadz Muhammad Idris, Magister Pendidikan, yang mana beliau juga merupakan anggota Komisi Hubungan Antar Umat Beragama di Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Timur. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Ustaz. Ya, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala Ustaz. Amin amin amin. Dan tentunya pada kesempatan kali ini Ustaz akan memberikan pengetahuan wawasan terkait dengan moderasi beragama. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita persilakan kepada Ustaz untuk memberikan pengantar terkait moderasi beragama ini. Dan tentunya buat para pemirsa yang ingin memberikan pertanyaan, silahkan tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar, dan nanti kita akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh penonton kita di live Instagram pada kesempatan kali ini. Kepada Ustaz, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wal awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha. Jami'us sifatil ulya wal izzati wal kibriya. Salatu wassalamu ala imami ahli sufai wal wafa, qutbul anbiya'i wal awliya, sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa likulli saqamin wada bisirri wal jila wa ala alihi wa ashabihi ma damatil ardu was sama, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini Allah kuasakan kepada kita semuanya. Allah masih berikan nikmatul iman, Islam wal ihsan serta kesehatan kita semuanya. Mudah-mudahan pertemuan ini penuh dengan keberkahan. Keberkahan untuk kita, keluarga kita, nusa dan bangsa. Terlebih-lebih saya dan beberapa kawan-kawan yang berada di Majelis Ulama Indonesia menghimbau kepada seluruh pemirsa yang kali ini tergabung dalam siaran langsung KKN 05 UINSI Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Kita tetap harus dalam kondisi menjaga kesehatan kita, mentaati peraturan pemerintah dalam penanggulangan pencegahan wabah ini. Baik, seluruh pemirsa yang saya banggakan, yang pertama dan yang paling utama saya ingin memperkenalkan diri, meskipun tadi sudah disampaikan oleh Mas Alfi. Di sini ada Mas Alfi dan Mas Mujib, dan mungkin di belakang sana juga ada kawan-kawan dari mahasiswa KKN yang lain. Saya terima kasih banyak ada
kesempatan bisa berbagi pada hari ini. Yang kami hormati seluruh pemirsa, kita hari ini alhamdulillah masih merasakan menghirup udara segar di bumi negara kesatuan Republik Indonesia. Bumi ini adalah warisan para leluhur yang kita tahu bersama, mereka para leluhur itu berjibaku meneteskan keringat serta mempertaruhkan dirinya dalam merebut kemerdekaan ini. Oleh karena itu wajib kiranya kita bersyukur. Mudah-mudahan kita tidak menjadi golongan yang mengecewakan para leluhur kita. Ini bulan yang penuh dengan nikmat Allah, rahmat Allah, bulan Agustus. Jadi mutlak kita sebagai tanda syukur kita dan terima kasih kita kepada para pejuang, tolong bisa mengembarkan bendera merah putih di depan rumah masing-masing, khususnya di bulan Agustus ini. Untuk para leluhur, mari kita bacakan suratul Fatihah sekali, mudah-mudahan amal ibadahnya diterima sisi Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih para pemirsa yang kami hormati. Waktu kita terbatas, mungkin nanti betul kalau ada pertanyaan bisa disampaikan melalui chat. Kalau saya bisa menjawab di waktu yang ada, saya akan jawab melalui siaran langsung live ini. Namun kalau tidak bisa terjawab, nanti bisa di luar live ini saya akan mencoba menjawab. Para pemirsa yang kami hormati, kita tahu bahwasanya agama itu pada dasarnya mempunyai genetik, mempunyai karakter, itu membawa kemaslahatan, membawa kedamaian bagi para pemeluknya. Apapun agamanya, entah itu Islam, Kristen, Buddha, dan yang lain-lain, semua agama memiliki karakter genetik, yaitu memberikan kemaslahatan, kedamaian kepada para pemeluknya. Namun itu bisa menjadi ironis jika implementasi pengejawantahannya itu tidak disertai dengan sikap yang moderat, yaitu moderasi dalam beragama, yaitu dengan sikap yang ekstrim maupun emosional dalam beragama. Wajah agama apapun itu tergantung pada pemeluknya. Ia bisa menjadi sebuah pemersatu, ya, yang bisa mengubur semua ikatan yang primordial, yaitu ada keakraban, kekerabatan, kesukuan, kebangsaan, ya. Bisa juga menjadi sumber pemecah belah bangsa, yaitu manusia, ketika wajah agama itu dimunculkan dengan wujud ekstrim. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini, moderasi beragama yang beberapa tahun ini Kementerian Agama mencoba untuk mensosialisasikan dan menyebarkan tentang moderasi beragama. Mungkin dalam akademisi kita, lingkungan akademik sudah biasa itu dengan istilah itu. Namun ketika kita sentuhan dengan masyarakat, maka paling tidak pemahaman moderasi beragama itu tersampaikan, walaupun dengan bahasa yang lain, ya. Moderat, kita udah tahu ya, moderat dalam bahasa Arab itu wasatiyah, wasatun, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik daripada persoalan, permasalahan itu adalah sebisa mungkin bisa berada di tengah-tengah.
khairul umur awsaduha, sebaik-baik dari perkara adalah yang paling tengah. Artinya tidak ekstrim kanan, tidak juga ekstrim kiri, begitu ya. Nah, kecenderungan ke arah tengah itulah itu upaya menghindari kita dari sikap keekstriman. Dalam bahasa Arab itu taturuf itu adalah ekstrim. Ekstrim ini bisa berupa ucapan, bisa juga perbuatan. Nah, jadi kalau ada orang ekstrim itu tidak hanya bicara soal sikapnya yang ekstrim, tapi ucapannya bisa jadi ekstrim, begitu ya. Nah, oleh karena itu untuk menghindari ekstrim itu ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Dalam bahasa Arab tadi, kalau ekstrim kanan namanya tatorruf tasyadudi, itu ekstrim kanan. Kalau yang kiri namanya tatorruf tasahuli. Nah, itu dalam bahasa Arabnya ya. Maka untuk melawan itu kita harus bersikap berusaha untuk mempraktekkan wajah agama dengan wujud wajah agama yang penuh dengan sikap tasamuh, toleransi, tawasud yaitu moderat, iktidal berusaha untuk adil ya, dan tawazun yaitu keseimbangan. Jadi tasamuh, tawasud, iktidal, dan tawazun. Bahasa kita 3T 1I. Nah, bisa dipahami ya. 3T 1I. Tawasud, tasamuh, tawazun, dan iktidal. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, saya lanjutkan. Semangat moderasi beragama itu semangat kita mencari titik temu di antara dua kutub. Ini ada dua kutub nih. Apa tadi? Kutub kanan dan kutub kiri, yaitu ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Ekstrim kanan itu adalah ekstrim kanan itu wajah agama, orang beragama. Sekali lagi tidak hanya Islamnya, karena ada ekstrim kanan itu pemahaman beragama itu tidak terjadi hanya di Islam saja. Di Nasrani itu ada yang bersikap ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Di Buddha, agama Buddha itu juga ada. Sehingga kalau nanti bicara soal teroris, pelaku teroris ya, pelaku teroris namanya, itu pelakunya tidak hanya Islam. Makanya kalau bicara teroris tidak bisa dialamatkan pada satu agama. Agama Islam adalah agama teroris, bukan. Nyatanya di seluruh dunia ini ketika ada kejadian teroris tidak hanya orang Islam pelakunya, pemeluk agamanya. Di luar negeri sana ada di luar Islam ya. Tetapi memang ketika ada pelaku bom bunuh diri di sebuah negara, itu kebanyakan umumnya si pelaku itu adalah mayoritas pemeluk agama di negara itu. Nah, kebetulan agama Islam itu mayoritas di negara kita, maka beberapa kali bom tahun-tahun yang lalu itu pemeluknya adalah orang Islam. Di luar sana ketika di Eropa di mana-mana itu kalau mayoritasnya Kristen, sesuai agamanya. Jadi kita harus sama-sama menolak bahwa terorisme itu adalah musuh bersama, tidak bisa dialamatkan ke satu agama, gitu ya. Itu ekstrem kanan. Ekstrem kanan itu dia menganggap bahwa kebenaran itu hanya milik satu orang. Jadi maksudnya itu pemahaman dia terhadap teks-teks agama itu menurut dia itu yang paling benar dia, yang lain salah. Nah, itu sifatnya dia tertutup berarti. Begitu itu ekstrem kanan. Tapi kalau ekstrem kiri itu berusaha dia itu norma-norma agama itu mencoba untuk diabaikan, tidak ada urusan agama. Liberal, bahasa kita itu liberal.
agama itu menghambat kemajuan sebuah bangsa. Itu liberal ekstrem kiri. Nah, makanya dua kutub ini kita tengahi, kita berusaha untuk menjadi warga yang moderat, yaitu pemeluk agama yang moderat. Nah, dalam bahasa Arab tadi wasatiyah, ya Mas Alif ya, Mas Alif ya. Kalau dalam bahasa ekstrem tadi tatoruf lawannya ya, tatoruf ekstrem. Ada kanan, ada kiri. Tadi sudah saya sampaikan. Kalau yang ekstrem kanan tadi ada bentuknya nanti puritanis, ada juga bentuknya fundamentalis, ini yang kanan ya, ekstrem kanan. Ada yang radikalis, ada yang sampai ke teroris, itu ekstrem kanan. Sub-subnya seperti itu. Tapi kalau yang kiri itu ya liberal tadi. Jadi mencoba untuk semua kita bebas ngapain saja, nggak boleh diatur oleh agama. Norma agama tidak boleh mengatur, kita hidup ini bebas, itu liberal. Agama tidak boleh ikut campur, itu ya katanya. Nah, maka kita harus siap-siap nih, karena kita sudah sepakat kita untuk mengambil jalur tengah moderat. Orang kalau di tengah itu siap-siap aja Mas Alif, ditabrak dari samping kanan, ditabrak dari kiri, ditabrak dari depan mungkin, atau yang dari kiri, dari belakang ya. Itu orang maksudnya di tengah, itu resiko. Tapi ingat, perjuangan itu pasti ada resiko. Ini bedanya antara soleh dan muslim. Nah, kita sering berdoa menjadi anak yang soleh, tapi ada teks Al-Quran itu berbunyi, nanti dicari teksnya, intinya adalah Allah tidak akan menurunkan azabnya kepada sebuah negeri, kepada sebuah daerah ketika di situ terdapat orang-orang yang muslim. Allah tidak sebut illal solihun, tapi di sana illal muslihun. Artinya disitulah kita harus mencoba, menjadi orang Islam ya, bedakan antara soleh dan muslim. Orang kalau soleh itu kebaikannya dirasakan sendiri, ya baik untuk dirinya sendiri, dia belum bisa untuk bermanfaat kepada sekeliling. Tapi kalau muslim itu bermanfaat untuk sekeliling. Dan orang yang muslim itu tadi dia punya perjuangan, dia punya risiko karena dia ngajak orang kan gitu. Kalau orang soleh kan cukup dia dianggap baik orang, kan dia enggak baik saja gitu. Tapi kalau orang muslim harus berjuang. Nah, tetapi ingat, ini resikonya kalau kita mengambil sikap moderat, yaitu moderasi agama. Satu, kita dianggap tidak punya pendirian, pelin-pelan. Biasanya pelin-pelan, orang kok enggak berpegang kepada Quran misalnya, tidak berpegang pada hadis, pelin-pelan, gitu ya. Terus yang kedua, dianggap kita mencampur adukkan ajaran. Itu serangan-serangan orang yang nggak suka sama kita bersikap moderat. Dianggap kita itu mencampur adukkan ajaran antara agama dan budaya. Gitu. Itu sering terjadi. Terus yang ketiga, kalau kita bersikap moderat itu dianggap tidak kafah. Bahasanya kafah. Kamu tidak masuk Islam secara kafah, padahal teks Al-Quran bilang udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kamu ke dalam agama Islam secara kafah. Kalau kita mengambil sikap moderat dianggap kita tidak kafah. Nah, itu tantangan itu, dianggap setengah-setengah, gaduh-gaduh gitu. Nah, yang keempat, kalau kita bersikap moderat kita bisa dianggap mengabaikan nilai-nilai dasar keagamaan, kita dianggap liberal. Sehingga ini capnya ini nyasar kemana-mana, apalagi ini dalam
suasana milenial penuh dengan informasi cepat. Orang kalau mau dapat teman mudah, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Cari musuh juga mudah di era medsos. Mau masuk penjara mudah, mau cari pahala mudah juga. Ini alhamdulillah, tinggal kita pintar-pintar ya memanfaatkan sosial media. Nanti serang, nggak suka kiai satu, oh si A kiai ini liberal, nah ini waspada. Orang-orang yang nggak suka bersikap moderat, kiai-kiai ulama-ulama kita di Nusantara yang bersikap moderat nanti akan dicap itu kiai liberal, pelin-pelan, tidak kafah, gitu ya. Kita harus waspada. Nah, saya ingin menyampaikan, ini masih ada sesinya belum? Masih ada ya? Berapa menit? Masih ada 5 menit lagi. 5 menit, oke. Habis ini tanya jawab. Implementasi, wujudnya gimana? Realnya dah, kita bersikap moderat, paling enggak itu ada 4. Orang bersikap moderat itu ada 4. 1, moderat terhadap dirinya sendiri, ya kan? Yang kedua, dia moderat terhadap sesama agama, pemeluk agama. Tidak dipungkiri ya, kita umat Islam itu kadang karena gurunya berbeda, ya kan, mazhabnya berbeda, jadi ribut. Nah, yang satu kunut, yang satu enggak, misalnya. Yang satu hormat bendera, yang satu enggak. Yang satu hormat bendera dianggap syirik, yang satu ziarah, yang satu enggak. Nah itu sesama agama, moderat sesama agama. Yang kedua, kita moderat di tengah-tengah masyarakat, ya, di tengah masyarakat. Yang keempat, kita moderat nanti bicara soal kita sebagai warga negara di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana kita moderat? Ya, gitu. Yang pertama dulu deh. Yang pertama, kita moderat untuk individu kita, pribadi kita. Gimana caranya? Saya teringat sebuah hadis. Ini diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu. Ada suatu saat itu rumah Nabi itu didatangi oleh 3 orang. Ya, 3 orang. Dia mendatangi rumah Nabi, tapi ketemunya adalah istri Nabi. Nabi waktu belum ada. Nabi keluar rumah. Satu di antaranya itu bicara pengalaman pribadi masing-masing. Ya? Yang satu bicara begini, apakah kita ini bertiga itu adalah termasuk golongan Nabi Muhammad? Yang pertama bilang begini, apakah kita bertiga ini akan diampuni segala dosa kita? Kenapa? Yang satu mengunggulkan gini, qala ahaduhum, salah satu di antara 3 itu, dia berkata, ana fa usolli laila abada, aku ini sholat setiap malam tanpa pernah berhenti setiap malam. Nah, apakah saya ini nanti diampuni dosanya? Yang kedua mengandalkan begini, wa ana asumu dahra abadan, kalau aku setiap siang puasa, wala uftiru, dan aku tidak berbuka, artinya dia rajin puasa. Yang satu rajin ibadah malam, yang satu puasa. Nah, yang terakhir nih, ini yang ketiga, dia mengandalkan apa? Wa ana a'tazilun nisa, aku ini jauh-jauh dari perempuan, maksudnya takut zina kan. Dia menghindar dari perempuan. Salah atau zawaju, aku nggak nikah, karena takut. Nah, dan itu tidak sehari 2 hari dia ngomong ini selamanya. Apakah kita diampuni dosanya? Maka faja'a Rasulullah, kemudian Rasulullah datang. Begitu datang, mereka itu antumul ladzina qultum kadza, kalian tadi ngomong gini ya, kata Rasulullah. Maka kata Rasulullah, ingat, ini kata Rasulullah, ini moderat atas diri kita sendiri. Wallahi, demi Allah, ini la akhsyakum lillah, aku adalah orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah. Wa atqakum lah, dan aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah.
laki nih, tetapi aku, kata Rasulullah, aku ya asumu wa uftiru wa usalli wa arkudu wa ukazzibu nas. Tetapi aku ya puasa, aku ya berbuka, aku ya sholat, aku ya duduk, aku ya nikah. Padahal aku ini orang yang paling dekat sama Allah. Ya kalian itu kok mengandalkan satu-satu tadi, mengandalkan apa tadi, sholatnya, puasanya, dan tidak mau nikah gitu. Maka Rasulullah melanjutkan, faman rogiba an sunnati falaysa minni. Dan ini yang sering kita dengar ketika orang nikah kan, ijab kabul biasanya hadis ini muncul, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka falaysa minni, maka dia tidak tergolong sebagai umatku. Nah ini dipakai untuk biasanya nikah. Makanya ya kalau yang nggak mau nikah itu semangati hadis ini ya. Itu yang kedua, moderasi beragama internal umat beragama di tengah keberbedaan mazhab kita umat Islam khususnya ya ini ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Yang pertama, puritanisme agama. Puritanisme itu semuanya dianggap bid'ah, budaya itu nggak boleh masuk ke agama. Padahal kita tahu banyak yang kita lakukan itu menjadi pondasi. Jadi pondasi beragama, menyokong agama kita, pengamalan agama melalui budaya. Banyak kok budaya-budaya kita yang tidak adanya teks, tidak ada teks ayat di Quran maupun di hadis itu baik dan kita amalkan. Banyak budaya-budaya kita ya, apalagi budaya ketimuran Indonesia. Selama budaya itu tidak secara langsung tersebutkan di dalam teks, itu diharamkan. Tetapi kalau secara teks itu ada bunyi haram, maka itu tidak kita perkenankan. Gitu ya. Yang kedua, fundamental, radikalis, yaitu itu cenderung takfiri, suka ngafir-ngafirkan. Kalau dulu ulama kita sibuk mengislamkan orang kafir, kalau sekarang mengkafir-kafirkan sesama Islam. Dulu kita sudah Islam mau dikafir-kafirkan. Nah ini hindari itu ya. Moderat sesama internal agama. Yang ketiga, teroris itu irhabi, bahasa Arab irhabi ya, perang. Yang keempat, liberalisme, yaitu ekstrim kiri ya. Nah berikutnya, dalam konteks antar umat beragama, jadi 1, 2, 3. Sekarang antar umat beragama bagaimana implementasinya, bagaimana wujudnya, Mas Halid, Mas Mujib, gimana? Maka Islam datang itu tidak hanya mempertahankan eksistensi ajaran agama Islam saja. Ingat, Islam hadir di bawah Rasulullah ya, itu tidak hanya mencoba mempertahankan eksistensi ajaran agama kita Islam, tetapi lebih daripada itu, dia juga mengakui eksistensi agama lain. Buktinya mana? Ingat, kita dilarang mencerca agama di surah Al-An'am, ayat 108. Nanti dicari. Wala tasubbil ladzina, jangan kalian mencaci agama atau Tuhan dari agama orang lain, maka mereka juga akan mencaci Tuhan kita. Gitu. Di ayat yang lain kita sudah kenal dan sudah hafal, lakum dinukum waliyadinal kafirun, ya kan? Bahkan kita juga kenal ada surat la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam masuk agama, khususnya Islam. Ayat ini turun, asbab nuzulnya kita udah tahu semuanya ya. Ada sahabat Ansor, bukan muhajirin, sahabat Ansor berarti di Madinah. Berarti Madinah pada saat itu Islam sudah kuat. Ada sahabat Ansor di tengah Islam sudah kuat,
turun ayat ini. Kenapa? Sahabat itu ngadap sama Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau, anak saya ini nggak mau masuk Islam, ini orang Islam, anaknya nggak mau masuk Islam. Turun ayat ini. Loh, coba, ini ayat Madaniyah, bukan Makiyah, Madaniyah. Di saat Islam udah kuat justru turun ayat ini. Berarti ini ayat menegaskan bahwa Islam itu tidak hanya mempertahankan eksistensi daripada agama kita sendiri, tapi juga menghormati, menghargai eksistensi agama orang lain. Baik, berikutnya sekarang yang keempat, yaitu moderasi sikap kita dalam konteks menjaga ideologi negara. Para pemirsa yang saya hormati dan banggakan, kita adalah orang Indonesia, orang Islam yang hidup di Indonesia. Oleh karena itu, satu butir, satu tanah, satu jengkal bumi negara ini itu ada sebuah kehormatan yang patut kita jaga bersama. Merah dan putih bendera kita itu memang tidak ada satupun huruf di sana tertulis, baik itu huruf bahasa Indonesia, bahasa Inggris maupun bahasa Arab. Tetapi bukan berarti merah dan putih tidak bisa dibaca. Bukan berarti merah dan putih itu tidak bermakna. Justru merah dan putih itu sangat bermakna kalau kita mengetahui. Tidak sembarangan itu, maka sudah mutlak Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menegaskan hubbul waton minal uman. Cinta terhadap tanah dan air itu adalah sebagian dari iman. Hubbul waton minal iman. Cintailah, jagalah tanah, jagalah air, yaitu tanah air Indonesia. Kalau kita kehilangan emas hari ini, mungkin besok kita insya Allah atas izin Allah bisa kita cari di toko emas, dapat emas. Kalau kita kehilangan pacar, ini yang kaula muda ini, yang mahasiswa yang punya calon istri. Kalau kita kehilangan calon istri, boleh jadi suatu saat Allah akan ganti, kita temukan dimanapun kita berada. Karena namanya jodoh, itu bisa ketemu di mana-mana atas izin Allah. Tetapi ingat, ketika kita itu kehilangan tanah air, hendak kemana kita mencari? Kita hendak kemana? Ketika tanah air kita dijajah, maka kita harus bersyukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan ini. Salah satu wujud sikap moderat kita dalam mempertahankan ideologi negara Pancasila kita adalah satu, kita tidak boleh mengatasnamakan agama untuk mengganti ideologi negara yang sudah disepakati ulama-ulama kita, pendahulu kita, yaitu negara Pancasila. Negara Indonesia bukan negara agama. Negara ini bukan negara agama, tetapi negara yang berdasarkan dan disokong oleh beberapa agama. Bahasa ulama kita adalah Darul Misak. Ada yang menyebut konsensus ulama kita terdahulu, kesepakatan bersama. Kita memilih negara Pancasila. Itu moderasi kita. Kita tidak boleh mengatasnamakan agama, ideologi agama, mengganti ideologi negara Pancasila, agama apapun, ya. Yang kedua, kita tidak membenturkan agama dan negara. Jadi agama dan negara itu sudah selesai. Dia bukan saling berhadapan-hadapan dan bukan saling membelakangi.
agama dan negara bersinergi, begitu, berjalan beriringan. Artinya apa? Bicara agama itu sekaligus bicara negara. Bagaimana kita menjalankan agama kalau kita tidak punya negara? Bagaimana kita menjalankan Islam, misalnya rukun Islam, rukun iman, negara kita hancur. Bagaimana kita mau sholat kita dijajah? Bagaimana kita bisa sholat tenang, berzakat, bisa ekonomi maju, bisa ibadah haji kita nggak punya negara? Maka agama itu bicara keimanan, negara bicara keamanan. Bahasa kita sekarang iman dan imun. Nah, ya kan? Iman agama, imun negara punya kebijakan penanggulangan COVID, aman dan iman, aman iman, gitu ya. Yang ketiga, kita harus menjaga keseimbangan antar kebebasan beragama yang dijamin konstitusi negara kita. Gak boleh maksa. Agama negara kita itu sudah memberikan kebebasan bagi warganya untuk memeluk agama yang diakuinya, yang diyakini. Yang keempat, pemahaman yang salah dan tidak moderat terhadap ideologi Pancasila dapat memicu gerakan radikalisme dan terorisme. Jadi kalau ada pemahaman yang salah, tidak moderat terhadap moderasi beragama, itu nanti akan muncul bibit-bibit radikalisme. Kalau ini tidak bisa dikendalikan, radikalisme akan muncul terorisme. Begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan session ini. Nanti bisa dilanjutkan tanya jawab. Intinya, radikalisme, terorisme itu adalah musuh bersama, musuh semua agama. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa tentunya tentang materi kita pada kesempatan kali ini. Para penonton yang menyaksikan masih di live Instagram KKN Daring 05 tentunya. Dan sangat luar biasa terkait dengan moderasi beragama, dan tentunya kita juga dihadapkan dengan tantangan-tantangannya yang Ustaz ya. Tadi itu seperti yang telah disampaikan Ustaz, jika kita telah memilih tengah ya kita harus siap-siap dibentur dari kanan, dibentur dari kiri, depan, belakang, mungkin atas bawah juga mungkin tantangannya Ustaz. Itu yang menjadi satu hal penting yang tentunya bukan niat kita untuk jadi menyerah, tetapi harus lebih semangat lagi dalam mensosialisasikan dan memahamkan kepada masyarakat terkait dengan moderasi beragama. Dan ini mungkin karena waktu kita sangat terbatas juga Ustaz, mungkin satu pertanyaan aja yang sangat umum ini sepertinya dari saudari kita yang bertanya. Ini terkait dengan kita sudah tahu, sudah sama-sama mengetahui bahwasannya mungkin konsep-konsep dari moderasi beragama ini sudah dari zaman dahulu, mungkin dari saat Nabi pun sudah ada mungkin Ustaz. Nah, tetapi kenapa baru belakangan ini dalam hal ini pemerintah lebih fokus untuk menebar luaskan tentang moderasi beragama tersebut, terlebih ke kaum milenial? Seperti apa mungkin urgensinya Ustaz? Gitu. Baik, alhamdulillah, ini sangat menarik pertanyaan ini. Jadi yang perlu kita pahami, dan ini realita yang ada. Kenapa Kementerian Agama dalam hari ini pemerintah itu gencar terhadap pemahaman moderasi beragama? Sekali lagi, moderasi kata beragama itu yang dipakai pemerintah itu adalah kekinian. Betul yang tadi sampean yang ditanyakan tadi, itu memang dari dulu bentuk daripada moderasi beragama itu bisa kita telaah dari sikap-sikap Nabi, ya kan. Jadi kalau bicara Islam sendiri, memahami Islam itu tidak cukup bicara soal akidah, tidak cukup bicara soal syariat, tidak cukup bicara tentang hal yang umumnya masyarakat muslim itu pelajari. Tapi ingat, ada juga di sana adalah akhlak. Ada yang namanya
budaya. Bagaimana Rasulullah itu adalah kana khuluqul Quran. Nabi itu ibarat itu mau tahu akhlak Rasulullah ya Al-Quran. Al-Quran berjalan ya Rasulullah, kan begitu. Nah, bagaimana pertimbangan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama kok baru sekarang pakai istilah moderasi beragama, dan itu masif. Artinya begini, perlu saya sampaikan, perkembangan zaman, setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orangnya. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, ingat, kita harus sama-sama pahami Al-Quran dan hadis itu ya sama mungkin ya. Dalam artian mungkin itu karena dalam perkembangan pembukuan Al-Quran dan hadis itu kan sejarahnya kita tahu semuanya kan. Itu tidak seperti halnya yang kita pegang yang sekarang ini wujudnya. Prosesnya itu sangat panjang. Quran, hadis, kitab-kitab itu. Maka Quran dan hadis insya Allah tidak akan berubah, ya kan? Tapi situasi manusia itu akan berubah. Dalam hal ini menuntut kita untuk cermat memposisikan diri, ya, karena agama kita itu adalah soleh fikul zaman memakan. Agama kita itu adalah senantiasa akan survive fikul zaman memakan, insya Allah sampai akhir kiamat nanti, akhir kiamat. Agama kita adalah agama yang insya Allah soleh, senantiasa up to date fikul zaman memakan, tidak statis. Sehingga dalam perkembangan zaman itu ada prinsip hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Dalam konsep yang kita sering dengar adalah al-muhafadzatu al-qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah fal aslah sumal aslah. Apa itu? Dalam kita menjalankan kehidupan kita dalam situasi yang kita hadapi, maka kita berpegangan ini, yaitu al-muhafadzah alal qadimis sholih, menjaga tradisi ulama-ulama kita terdahulu, para pendahulu kita, pejuang kita, presiden kita yang dulu-dulu, yang bagus-bagus. Ingat, manusia itu punya sisi dua, antara bagus dan tidak. Tapi kita menjaga yang baik-baik saja. Namanya manusia itu tidak sempurna kan? Nah, maka kita harus menjaga yang tradisi yang baik, al-muhafadzatu alal qadimis sholih. Tetapi jangan lupa wal akhdhu bil jadidil aslah, mengambil tradisi kekinian yang lebih bagus. Ingat ya. Jadi kita tidak statis dalam memahami agama, ya. Tapi tidak juga kita dituntut sumal aslah fal aslah, cari mana yang terbaik. Ini berinovasi. Dalam wujud ini, wujud inovasinya bagaimana? Ingat, Islam, organisasi Islam kita di Indonesia kan banyak ya. Bapak akan sebutkan yang berjasa dan yang sudah duluan berkeringat meneteskan darah sebelum Indonesia merdeka sampai sekarang. Saya sebutkan aja, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Bukan berarti saya mengesampingkan ormas yang lain, tapi saya sebutkan dua ormas ini yang besar dan sejarahnya kita sudah bisa membaca. Mereka ini punya slogan tersendiri dalam bergerak. Apa? Kalau Muhammadiyah itu punya slogan Islam berkemajuan. Oh. Pertanyaannya, Islam kok apakah dulu nggak maju? Kan begitu. Nah, sama pertanyaan tadi moderasi beragama. Apakah dulu Menteri Agama tidak secara masif? Iya juga. Tetapi ini kan konteksnya kekinian ini menuntut untuk seperti itu, mengambil kebijakan ini.
Muhammadiyah punya slogan Islam berkemajuan. Ada organisasi lain dia bilang Islam terpadu, ya, mengangkat moto Islam terpadu. Pertanyaannya, memang Islam itu tidak memadukan? Katanya kan Islam kita sudah secara sholatnya saja itu memadukan agama-agama lain. Dia berdiri, dia rukuk, dia sujud, diringkas di dalam sholat. Loh, kenapa harus Islam terpadu? Sekolah dasar Islam terpadu, SDIP, IP gitu. Lalu Nahdlatul Ulama baru-baru ini dan kemarin-kemarin lah itu punya slogan Islam Nusantara. Lah, kalau orang tidak memahami bersikap moderat, apa ini Islam Nusantara? Di framing, diserang. Ini seakan ketika bicara Islam berkemajuan, nggak ada yang nyerang. Ketika bicara Islam terpadu, nggak ada yang nyerang. Aman-aman aja. Begitu NU, mohon maaf, ini ormas yang besar biasa. Ormas yang besar itu biasanya yang kecil-kecil itu pengen dilihat besar kan harus nyerang yang besar kan gitu. Maka begitu Islam Nusantara diorbitkan, agama baru kah itu? Kan begitu. Nah, kita harus pintar sebagai anak milenial sekarang. Islam Nusantara itu bukan agama baru, itu warisan leluhur, wali songo. Ya tahlilan, ya ziarah kubur, ya menghargai orang tua, ya hormat bendera, nggak ada yang beda. Cuma namanya sekarang ketika muktamar kemarin di Jombang itu disepakati pakai moto Islam Nusantara, bukan agama yang baru, bukan ngajarin agama baru, bukan gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa terjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz, luar biasa. Tentunya pada kesempatan kali ini kita telah sudah membahas banyak sekali tentang moderasi beragama, dan mungkin karena keterbatasan waktu kita, mohon maaf kami ucapkan kepada para penanya-penanya yang lain, mungkin nanti di lain waktu, di lain kesempatan setelah talk show ini mungkin bisa kembali lagi ya Ustaz ya. Kita akan dijawab lagi pertanyaan yang lain. Tapi mungkin itu saja, tentunya semoga bermanfaat kegiatan yang telah dilakukan oleh teman-teman KKN Daring 05 Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda ini. Kami ucapkan terima kasih yang sangat luar biasa kepada Ustadz telah dijamu juga di rumah kediaman beliau. Ya, semoga kita diberikan kesempatan lagi untuk bertemu di lain waktu lagi Ustadz untuk membahas hal-hal menarik lainnya juga tentunya Ustadz. Baik, ya terima kasih banyak. Tentunya mungkin cukup sekian pada kesempatan kali ini. Kami akhiri. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.